Dok, sekarang ini kan musim hujan lagi puncak. Sebentar lagi ada pancaroba ya, dari hujan ke kemarau. Nah, tentu di dua musim ini ada penyakit dan pergeseran penyakit. Tentu penyakit itu juga banyak. Bagaimana Dokter Michael melihat ini? Ya, yang perlu kita waspadai adalah penyakit demam berdarah, kemudian penyakit karena diare, terutama mengarah ke disentri dan lain sebagainya. Dan demam berdarah ini sangat-sangat berbahaya bila tidak ditangani. Jadi yang pertama adalah namanya dengue fever. Dengue fever itu adalah awal dari gejala demam berdarah itu. Kemudian yang kedua baru masuk ke demam berdarah. Yang ketiga baru yang namanya dengue shock syndrome. Nah, dengue shock syndrome itu karena banyaknya cairan yang keluar atau kehilangan cairan dalam volume yang cukup banyak, maka pasien tersebut baik anak maupun dewasa maupun lansia itu mengalami shock bahkan bisa tidak sadarkan diri. Yang saya inginkan adalah kedua diagnosa ini barusan BPJS mengeluarkan di antara 144 jenis penyakit itu ada yang disebut DHF. Apa itu DHF? DHF adalah dengue shock syndrome tadi, ya. Dan di sini yang saya ingin adalah kebijakan dari BPJS, apakah bisa memperhatikan lagi untuk diagnosa ini. Karena apa? Karena bila pasien sudah mengalami shock, maka dia tidak lagi bisa ditangani di vaskes pertama atau vaskes yang awal. Karena apa? Karena dia mendapatkan perhatian khusus, bahkan ini bisa mendapatkan perhatian di ICU. Berarti itu apa istilahnya, dampak terakhirnya apa itu nanti? Dampak Resiko terakhirnya dari dia orang. akan menimbulkan kematian. Jadi ada lemas, kemudian kekurangan cairan, dan akhirnya ada sesak napas dan pasien ini bisa meninggal. Barusan kan dokter menyebut ada 144 penyakit yang mengancam warga Surabaya. 144 penyakit yang tidak bisa dirujuk dari puskesmas menuju ke rumah sakit. Ini adalah peraturan baru yang 2024 itu ada hanya 21 saja. Tetapi 2025 berkembang menjadi 144. Kami sendiri agak kaget. Tetapi ya saya tahu bahwa ini adalah strategi BPJS untuk mengurangi efisiensi cost. Tapi buat saya mohon diperhatikan pihak BPJS untuk penyakit-penyakit yang sebentar lagi akan ada di kota Surabaya ini. Ketika banyak penyakit yang tidak bisa dirujuk, ya tentu pemerintah kota sebagai pengayom masyarakat Surabaya kan itu kan ada kan kelabakan gitu. Ya. Apa solusi dari dokter? Ya. Solusi dari saya tujuannya adalah memperkuat basis dari puskesmas. Dan sekarang dari Dinas Kesehatan harus mengumumkan di masyarakat Surabaya 26 puskesmas yang siap menerima pasien-pasien gawat darurat, terutama untuk persalinan dan pasien-pasien yang emergensi yang ada di 144 penyakit ini, kira-kira puskesmas yang mana itu harus masyarakat harus tahu. Dan sosialisasinya harus sampai RT RW, bukan hanya kecamatan saja. Tapi RT RW harus bisa mensosialisasikan ke seluruh warga bahwa penyakit-penyakit ini diatasi di puskesmas, terutama untuk kasus rawat inap harus diatasi di puskesmas 24 jam. Ya dok, tentu meskipun dari seluruh puskesmas ini siap, tentu kalau masa dihitung dari jumlah penduduk Surabaya tentu masih kurang menurut saya. Bagaimana? Apakah penting melibatkan rumah sakit swasta? Ini masalah efisiensi anggaran, Pak. Jadi BPJS menginginkan bahwa puskesmas bisa meruncingkan ujung tombak ini untuk bisa mengatasi penyakit-penyakit 144 ini. Sehingga tidak semuanya harus lari ke rumah sakit. Jadi yang paling penting adalah memperkuat alat-alat kesehatan di puskesmas yang jaga 24 jam. Kemudian yang kedua, harus ada jadwal jaga. Jangan sampai dokter-dokter yang
masuk di jadwal jaga, tidak ada atau tidak standby 24 jam di tempat itu. Jadi ada jadwal jaganya. Seperti di UGD lah istilahnya. UGD kecil-kecil sekarang ini ada di puskesmas. Dan yang ketiga, ada yang jaga, tapi alat-alatnya juga tidak memadai, itu juga tidak bisa memenuhi syarat sebagai puskesmas 24 jam. Jadi, ayo kita pertajam, ayo kita jaga kota Surabaya ini dengan fasilitas yang kita menjaga itu, dan kita menerima mereka sesuai dengan servis kita sebagai tenaga kesehatan di Surabaya. Dari berbagai informasi di Surabaya itu masih banyak rumah sakit yang tidak mau tidak mau menerima pasien masyarakat yang ekonomi rendah. Istilahnya pasien BPJS menolak. Bagaimana Pak Dokter menanggapi ini? Sebentar lagi kita akan mengadakan satu pertemuan bersama dengan Persatuan Rumah Sakit Indonesia yang ada di Surabaya. Kemudian kita mengundang pihak BPJS dan dari dinas terkait termasuk dinas kesehatan. Jadi kita ingin membuat satu kesepakatan bagaimana solusinya seperti ini. Dan yang paling penting dari BPJS juga harus memberikan solusi kemudahan-kemudahan untuk persyaratan sehingga saya inginkan seluruh rumah sakit di Surabaya itu bisa menolong masyarakat Surabaya di tempat rumah sakit itu berdiri. Jadi tidak ada lagi rumah sakit yang menutup pintunya untuk pasien BPJS. Karena BPJS itu adalah pelayanan untuk masyarakat dan bersifat sosial. Bukan hanya mencari profit, tetapi kita juga memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Oke Pak Dokter, terima kasih.